Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Arfiana. Kemarin kita sudah bahas mengenai kompetensi guru. Di video kali ini kita akan bahas mengenai KKO. Apa itu KKO? KKO itu adalah kata kerja operasional. KKO ini digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dengan adanya KKO ini sangat membantu pendidik melakukan analisis yang diperlukan untuk implementasi kurikulum 2013. Dengan menggunakan KKO ini, para pendidik mempunyai dasar dan referensi yang sama untuk memahami proses pembelajaran, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tertuang pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan KKO ini menjadi salah satu alat utama para pendidik dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 untuk mencapai pembelajaran yang HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, nanti kita akan melihat KKO, kata kerja operasional yang digunakan untuk menentukan indikator kompetensi yang digunakan oleh para pendidik. Beserta nanti juga ada contohnya dalam menggunakan KKO ini atau kata kerja operasional. Dan nanti juga ada contoh cara penggunaan KKO. KKO memiliki 3 ranah. Yang pertama itu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga adalah ranah psikomotor. KKO ini adalah edisi revisi teori Bloom. Yang pertama adalah ranah kognitif. Memiliki 6 tingkatan. Yang pertama C1 mengingat, yaitu mengetahui, misalnya istilah, fakta, aturan, urutan, metode. Kata kerja yang dapat digunakan yaitu menemukan atau identifikasi, mengingat kembali, membaca, dan lain sebagainya. Kemudian yang C2 memahami, yaitu menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, misalnya metode, prosedur. Memahami, misalnya konsep, kaidah, prinsip, kaitan antara, fakta, isi pokok. Mengartikan, menginterpretasikan, misalnya tabel, grafik, bagan. Kata kerja yang dapat digunakan yaitu menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, dan lain sebagainya. Yang C3 menerapkan, yaitu memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik, menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, prinsip. Kata kerja yang dapat digunakan yaitu melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengonsepkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang C4 menganalisis, mengenali kesalahan, memberikan misalnya fakta-fakta, menganalisis misalnya struktur, bagian, hubungan. Kata kerja yang dapat digunakan yaitu mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, dan lain sebagainya. Yang tingkatan kelima yaitu C5 mengevaluasi, yaitu menilai berdasarkan norma internal, misalnya hasil karya, mutu karangan, dan lain-lain. Kemudian kata kerja yang dapat digunakan mengecek, mengkritik, membuktikan, dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan yang ke-6 C6 menciptakan, yaitu menghasilkan misalnya klasifikasi, karangan, teori, menyusun misalnya laporan, rencana, skema, program, proposal. Kata kerja yang dapat digunakan yaitu membangun, merencanakan, memproduksi, dan lain sebagainya. Ranah afektif. Ranah afektif ini memiliki 5 tingkatan. Yang pertama A1 menerima, yaitu menunjukkan misalnya kesadaran, kemauan, perhatian, mengakui, misalnya perbedaan kepentingan. Kata kerja yang dapat digunakan yaitu menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, melanjutkan, dan lain sebagainya. A2 merespon, mematuhi, misalnya peraturan, tuntutan, perintah, berperan aktif, misalnya di laboratorium, dalam diskusi, dalam kelompok, dalam organisasi, dalam kegiatan. Dan kata kerja yang dapat digunakan yaitu melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut, dan lain sebagainya. Pada tingkatan A3 menghargai, yaitu menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai, misalnya karya seni, sumbangan ilmu, pendapat, gagasan, dan saran. Kata kerja yang dapat digunakan
yaitu menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, dan lain sebagainya. Kemudian A4, mengorganisasikan, yaitu membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung jawab, mengintegrasikan nilai. Kata kerja yang dapat digunakan yaitu merumuskan, berpegang pada, mengintegrasikan, dan lain sebagainya. Kemudian tingkatan yang terakhir A5, karakterisasi menurut nilai, menunjukkan misalnya kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral, mempertimbangkan, melibatkan diri. Kata kerja yang dapat digunakan yaitu bertindak, menyatakan, perhatikan, dan lain sebagainya. Ranah yang ketiga yaitu ranah psikomotor, memiliki 5 tingkatan, yaitu P1, meniru, yaitu menafsirkan rangsangan atau stimulus, kepekaan terhadap rangsangan. Kata kerja yang dapat digunakan yaitu menyalin, mengikuti, mereplikasi, dan lain sebagainya. P2, manipulasi, yaitu menyiapkan diri secara fisik. Kata kerja yang dapat dipakai membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, dan lain sebagainya. Pada tingkatan 3, P3, presisi, yaitu berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Kata kerja yang dapat digunakan menunjukkan, melengkapi, menunjukkan, menyempurnakan, mengkalibrasi, dan lain sebagainya. Pada tingkatan P4, artikulasi, yaitu mengkaitkan berbagai keterampilan, bekerja berdasarkan pola. Kata kerja yang dapat dipakai membangun, mengatasi, menggabungkan, dan lain sebagainya. Pada tingkatan yang P5, naturalisasi, menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Kata kerja yang dapat digunakan yaitu mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, mencipta, menghasilkan karya, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh penggunaan KKO. Apakah indikator yang sudah saya buat 3.8.1 dan 3.8.2 itu sudah benar? Silakan teman-teman sekalian untuk menjawabnya. Apakah indikator yang saya buat itu telah benar atau belum benar? Mari kita buktikan. Pada KD 3.8.1 yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Menganalisis berarti kita lihat ada di tingkatan berapa menganalisis. Ada di tingkatan 4, D4 menganalisis. Nah, di situ ada kata kerja, pilihan kata kerja, mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mendiagnosis, memerinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, menguraikan, dan sebagainya. Nah, kita tinggal menentukan mana yang sesuai menganalisis. Maka kita bisa memilih salah satu kata kerja tersebut. Kata kerja yang sesuai itu menguraikan. Kalau mendiagnosis itu terlalu tinggi. Kalau menelaah seperti ini juga kurang pas. Yang pas itu menurut saya menguraikan. 3.8.1 menguraikan siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Kemudian yang indikator keduanya itu 3.8.2 menguraikan dampak siklus air pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Sebenarnya boleh dipisah, bisa jadi 2 indikator, bisa menjadi 1 indikator. Kalau 1 indikator berarti 3.8.1 menguraikan siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Seperti itu. Kalau saya lebih enak di indikatornya dibagi menjadi 2. Kemudian ini ada contoh kedua, 4.8, membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Nah, membuat itu terletak pada P berapa? Itu ada di P3 dan P5. Membuat, nah kita sesuaiin mana yang sesuai
dengan kata kerja tersebut. Kalau menurut saya, ini adalah menciptakan yang ada di P5. Membuat di P5 ada membuat. Menurut saya itu adalah menciptakan. Jadi menciptakan diorama tentang siklus air. Jadi indikatornya adalah 4.8.1 menciptakan diorama tentang siklus air. Itulah tadi cara penggunaan KKO. Semoga dengan dua contoh tadi dapat menambah pengetahuan kita bagaimana cara penggunaan kata kerja operasional. Sekian video mengenai KKO. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.